Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Sania dengan NPM A1L020004. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya. Yang pertama adalah pengertian bimbingan dan konseling, yaitu usaha atau bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu yang membutuhkan bantuan dengan tujuan agar dapat mandiri. Pemberian bantuan tersebut secara tatap muka kepada klien dengan tujuan mendiskusikan permasalahan yang dialaminya sehingga mampu menentukan arah pilihan kebijakannya. 2. Fungsi-fungsi BK. Fungsi-fungsi BK adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman, yaitu bertujuan agar peserta layanan memiliki pemahaman tentang dirinya serta lingkungannya. 2. Fungsi pencegahan, yaitu bertujuan agar peserta layanan mampu menghindari diri dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. 3. Fungsi pengentasan, yaitu bertujuan untuk membantu peserta layanan agar mampu mengentaskan permasalahan yang dapat menghambat perkembangannya. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri dari individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapainya. 5. Fungsi advokasi, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu peserta layanan agar memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya yang tidak mendapatkan perhatian. 6. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang berupa pengendalian masing-masing individu sesuai potensinya dan kemudian memberikan bantuan penyaluran ke arah kegiatan yang dapat menunjukkan perkembangannya. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu membantu terciptanya kondisi adaptasi dari individu dengan lingkungan yang baru dimasukinya. Dan 8. Fungsi perbaikan, yaitu bertujuan agar individu memiliki komitmen yang kuat dalam diri untuk menjaga kondisinya agar selalu terhindar dari permasalahan. 3. Asas-asas BK. 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan konseling yang menjadi sasaran layanan. 2. Asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseling dalam mengikuti menjalani pelayanan yang dibutuhkan bagi dirinya. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki konseling yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya. 4. Asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. 5. Asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseling sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri pengenalan dan penerimaan diri sendiri. 6. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseling dalam kondisinya sekarang. 7. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu.
norma-norma yang berlaku baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu, pengetahuan maupun kebiasaan sehari-hari. 10. Azas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. 11. Asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. 12. Asas Tutwur Handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseling untuk maju. 4. 1. Bimbingan konseling dipisahkan sama sekali dari pendidikan, dianggap bukan guru. Seperti yang sempat disinggung di atas, bahwa bimbingan dan konseling dipisahkan dari dua pendidikan. Sering orang menganggap bahwa guru BK bukanlah guru, hanya konselor di sekolah saja. 2. Bimbingan dan konseling dianggap polisi sekolah. Hal ini menjadi menarik untuk ditelisik lebih jauh karena kebanyakan siswa menganggap guru bimbingan dan konseling sebagai polisi yang tugasnya untuk menangkap penjahat, namun guru bimbingan dan konseling menangkap siswa yang perlu dibina. 3. Bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat. Sesungguhnya bimbingan dan konseling bukan hanya memberikan nasihat, namun juga membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya meliputi aspek pribadi, sosial, akademik, spiritual, dan karir. 4. Bimbingan dan konseling menangani orang sakit atau kurang normal. Biasa diistilahkan, siswa yang masuk ruang bimbingan dan konseling adalah anak nakal, anak kurang normal, atau bahkan anak sakit. Beberapa siswa merasa bangga dengan julukan anak nakal karena merasa dirinya mampu bersosialisasi dan hidup dalam kelompok. Tetapi ketika siswa yang masuk dalam ruang bimbingan dan konseling disebut sebagai anak kurang normal, menjadi momok dan trauma tersendiri pada siswa. 5. Landasan-landasan BK. 1. Landasan psikologi, yaitu landasan psikologi yang dimaksud adalah untuk memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan dengan berbagai latar belakang. 2. Landasan pedagogis, yaitu salah satu bagian dari pendidikan yang amat penting dalam upaya untuk memberikan bantuan atau pemecahan masalah motivasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 3. Landasan sosial kultural, yaitu bimbingan untuk semua orang dengan bineka budaya yang mempertimbangkan nilai-nilai dan aspek-aspek sosial budaya lain yang hidup dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban UTS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.